Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tua disebutaken lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina ngriwayataken sapa kita ing hadis, ngriwayataken an Umar bin Khattab, saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Umar bin Khattab, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataane Kanjeng Nabi Muhammad, man tawaddoa, man utawi sapane wong, tawaddoa iku wudu, berwudu. Faqala mangka nuli ngucap sapa man, setelah berwudu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya wis sering diutarakaken, ya. Arti daripada syahadat wis sering diutarakaken. Futihat, futihat mangka dibuka, lahu maring man, dibukakaken lahu maring man opo abwabul jannati, opo pira-pira lawange sorga, as-samaniyati kang 8 jumlahe, yadkhulu kang oli manjing sapa man, dipersilahkan masuk sapa man, min ayyiha saking endi-endine lawang, saking endi-endine abwab, sya'a karep sapa man. Jadi lawang dibae kang dipengeni manjingi sing lawang dibae bebas, ya. Artinya sesenenge, karena pintu-pintu sorganya itu dibukakan semuanya, diberi kewenangan untuk masuk dari pintu sorga yang mana saja. Iki ketika orang berwudu kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tulane jangan disepeleaken, ya, karena hadiahnya besar, ya. Jangan disepelekan karena hadiahnya besar, imbalannya besar, yaitu mendapatkan kewenangan manjing sorgae senglawang endi bae. Bebas. Tapi aja wuduhe bae sejen-sejene dilakoni. Sejen-sejene beli dilakoni, no, ya beli ketemu lawang dah dia. Ya. Maksudnya ketika kita ini min ahlil jannah, ya maka kita dikasih wewenang karena amalan-amalan wudu kita itu, setelah wudu berdoa,
atau bersyahadat itu diperbolehkan. Dari pintu mana saja kita masuk. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab sahihe Imam Muslim. Warawa lan ngriwayataken hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi. Wazada lan nambahi sapa Imam At-Tirmidzi fihi ing dalam hadis. Artinya ada periwayatan yang lain yang ditambahi oleh Imam At-Tirmidzi dengan kata-kata Allahumma ja'alni, ya, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma duh Gusti Allah, duh pangeran kula, ij'alni nadeaken panjenengan ni ing isun nadeaken minat tawwabina termasuk setengah saking pira-pira wong kang bertobat, orang yang kembali kepada Gusti Allah. Waja'alni lan nadeaken panjenengan ni ing isun minal mutatahhirina termasuk wong-wong kang seneng ngelakoni sesuci, ya. Jadi kita meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin, termasuk orang yang gemar kembali ning Gusti Allah, gemar bertobat ning Gusti Allah. Paling tidak kita gemar membaca istighfar. Karena dalam riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya, atau Ibnu Umar, ya, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu setiap duduk dimanapun, maka beliau itu selalu memulainya sedurunge ngobrol yang lain atau berkata-kata yang lain. Beliau itu memulainya dengan bacaan istighfar 100 kali. Ya, jadi ning kene nih begitu klemprok ning mes istighfar dikit ping 100, ya. No, engko ngalimaning ning jondol ngono nah, ya. Misalkan di tempat yang lain lah, no, ya dimulai dengan istighfar, ya. Itu ada yang niteni, ya. Niteni kebiasaane Kanjeng Nabi, ya. Jadi kita meminta kepada Allah termasuk orang-orang yang bertaubat, ya. Karena orang-orang yang bertaubat itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi ketika pengen mendapatkan keberuntungan, ya maka selalu bertaubat. Maksudnya selalu bertobat itu kita iki kudu sering ngerasa salah anggal dinaku. Ya, sering kelingan ning kesalahan kita, ya. Sering ngakui kesalahan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam langsung mengakui kesalahan, ya. Berbeda dengan iblis. Iblis tidak mengakui kesalahan, bahkan mengajukan protes. Itu permasalahannya. Jadi Nabi Adam setelah melanggar larangan yang dilarang oleh Allah, Nabi Adam langsung mengakui, ya, dengan kata-kata Rabbana zolamna angfusana. Ya, kalau iblis tidak mengakui, wis weru salah, beli mengakui malah ngadakaken protes ning Gusti Allah, ya. Artinya protes ning Gusti Allah ku Gusti Allah iku priben kan konon. Isun kang wis ibadahe ribuan tahun ning di tempat bae wis beribadah. Sebab dulunya iblis itu malaikat. Wis melanglang buana mengabdi ning Gusti Allah ku, ya. Dudu setahun 2 tahun, ribuan tahun, ya. Ibadahe hakul yakin, ya. Masuk jadi temu-temu Gusti Allah nyiptakaken makhluk kang anyaran kang durung ngapa-ngapai, ya.
durung pernah berbuat ibadah sama sekali nih Gusti Allah. Ya, kita jadi kongkon sujud, ya, dikongkon tunduk, riben aku nih Gusti Allah. Artinya buru-buru ngakui tapi mengadukan protes, ya, ya makanya nggak selamat. Kan begitu. Kalau orang yang protes itu orang yang mengajukan perlawanan loh, bahasanya ngelawan wonen ya. Lamun kita ngongkon wong beli gelem, aduh jikute pegel, masih durung sewot ya. Tapi lamun habis dikongkon kongkon terusan dadi apa sih ngongkon-ngongkon isun baikku ya. Pangkatnya apa ya misalkan. Nah, maka akan timbul kemarahan dari orang yang menyuruh tadi karena adanya penantangan. Kalau Nabi Adam ya begitu. Kita kudu sering ngakui jujur saja. Kalau kita pengen termasuk orang-orang yang bertaubat itu, kita berarti sering mengakui kesalahan-kesalahan kita. Wis ngaku baik. Ya. Sebab yang namanya perintah itu, yang namanya larangan itu tidak berlaku dohir saja. Dohir wis dilakoni sholat. Tapi larangan untuk tidak sombong, apakah kita terhindar? Itu kan belum tentu. Larangan untuk tidak hasud, apakah itu kita sudah melakukan di dalam hati kita? Ya, perintah untuk bersyukur, yo kadang bersyukur, kadang beli. Perintah untuk bersabar, kadang kita bersabar, juga kadang kita beli bersabar. Berarti perumpamaannya kadang sholat, kadang beli. Namun secara dohire kah? Ya. Ya kalau perintah-perintah dohir, oke lah, mungkin kita tampak untuk melakukan perintah-perintah. Cuman masalah ketakwaan itu, kata Imam Ghazalinya, adalah zohiron wa batinan, dohir dan batin. Jadi wis sing pasti kita iki selalu ngelakoni salah. Makanya ngakui kesalahan-kesalahan kita. Setelah itu getun. Ya, Nabi Adam, orang yang bertobat itu adalah orang yang getun. Ya, aduh getun ya. Terus ngelakui kejahatan ya. Jadi ibaratnya lamun antes Noel wong wadon kok paman getun. Barang kita-kitaan terus Noel malah dikandak-kandakan. Kaya hebat monen kok ya. Jadi semacam itu ya. Aja maning getun malahan seneng. malahan bangga ya. Terus korupsi dipamer-pameraken ya, tuku mobil mewah ya, umai dibangun ya, walaupun dikandak-kandakaken tapi kan pameraken, nggak ada penyesalan sama sekali ya. Itu kan sama dengan sikapnya iblis ya, ketika wis beli nurut dikongkon sujud malah beli menyesali, bahkan balas dendam. Bahkan balas dendam, buru-buru getun lamunane kok wis kepalang kegok loh, pokoknya si dendam ya. Kan begitu ya. Dan kemudian orang yang bertobat itu sikapnya adalah ya menyalahkan diri sendiri ketika berbuat salah itu ya. Barang kita kan sering gara-gara kian ya, kan begitu ya. Anak melaun gara-gara baturan karokan, ya saking sirai beli kontrol ya. Jadi selalu menyalahkan diri kita sendiri ya. Jangan sampai menyalahkan siapapun ya, karena ketika kita menyalahkan siapapun berarti kita tidak introspeksi terhadap diri kita sendiri, yaitu sama saja dengan sikap iblis gara-gara raini rawe Adam ya. Dari iblis kan begitu ya. Kita kejeblos, kita dilaknat, kita diapa gara-gara sira. Wan konon gara-gara sira. Pulane wis pokoke si dendam ya. Bokatan sirai selamat ya. Anak putuwe, anak kang sebagian tak giring. Bareng karo isun. Kan begitu ya. Jadi tidak mengakui dirinya sendiri ya. Tidak menyalahkan dirinya sendiri ya, tapi menyalahkan yang lain ya. Kita juga sering nyalahkan setan. Pulane setan ini kesenengan, wah gara-gara setan kan begitu. Kita beli bener ku gara-gara
setan. Ya setane seneng, berarti setane wis berhasil. Ya, nang apa berhasil? Berarti kamu itu tidak sadar dan tidak mau mengaku kesalahan. Sehingga pokok wis beli ngakui kesalahan, ya mana mungkin untuk meresi yang karena dheweke beli ngerasa salah. Begitu ya. Itu penting. Jadi tobat-tobat itu begitu ya, prosesnya begitu. Jadi sing penting sih jangan meremehkan amal-amalan yang sifatnya kecil ya, jangan ya. Dan jangan meremehkan kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan yang sifatnya kecil ya. Wis kari ngakui bae aja diremeh-remehaken. Wah ketermekenen. No, kan konon banyu wudu wae ilang. Iya, kang gawe blilang itu gara-gara subuh disirain kono. Ya, gara-gara menyepelekannya itu, ya dia dibasuh karo banyu wudu kan beli ilang. No, tapi lamanan sirai beli menyepele nong, tetep ngakui bagian cilik kan dosa. Nah, ya pun yo ilang. No, tapi lamunan sampeane iki artinya sikape sombong, wah, tertusuk cilik apa. Nah, yo gara-gara kuniku, ya, kang gawe tadi melekatku, ya, itu permasalahannya. Karena didukung oleh zat perekat kimia yang namanya sombong. Jadi angel ucale paman. Ya, bagianan cilik kan. Ya, kan begitu. Makanya dosa besar pun kalau memang kitanya dengan kerendahan hati, dengan keseriusan, temenanan, ya, walaupun gede kan, yo kentir paman, ya, kentir, walaupun gede. Jadi tergantung nanti sikap kita itu, apakah kita itu berangkat dari kesombongan atau dari ketawaduan, ya. Jadi duduk urusan cilik atau gede, ya. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu bersesuci, ya, dohir maupun batin. Dohire yoki yang banyu wudu, ya, yang banyu wudu. Syukur-syukur bisa daimul wudu, langgeng wudue, ya. Lamunan beli bisa pokok nguyu manjing ning kobong, ya langsung sekalian banyu wudu bokatan, ya. Paling tidak begitu, ya. Memang untuk menyetabilkan amal-amal kebaikan itu kita butuh latihan, ya. Kono paman, kudu latihan. Sebab lamunan tanpa proses latihan, kita hanya sekedar tahu, hanya sekedar ngerti, ya. Tapi kita tidak bisa mengamalkan. Ngerti sing ngarane sabarku mengkenen, sing ngarane tawakal iku mengkenen, tapi untuk mengamalkannya ya nggak bisa, harus melalui proses latihan dalam mengamalkan sesuatu, itu harus dilatih, ya. Kalau tidak dilatih ya belum bisa, berarti kita hanya teorinya saja tahu, tapi prakteknya belum bisa, ya. Padu bae wong kang paham ning masalah mobil, kian setir, kian gas, kian rem, kian persneleng, paham, kan kono ngerti aranin. Tapi yang anan boko dorong pernah praktek nyetir dewek, ya beli bisa nyetir anggar-anggar, ya. Kecuali ning dalan kang langku apa-apa, kunarani dudu bisa nyetir, hanya sekedar mangkat. Ya. Wa rawa lan riwayataken ya. Warawa lan ngriwayataken sapa Imam At-Tirmidzi, ya. Ngriwayataken subhanakallahumma wa bihamdika, ya. Dalam riwayat lain ada lagi penambahannya, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika ila akhirih. Ngudike ulangi. Warawalan ngriwayataken subhanakallahumma wa bihamdika, ing tambahan perkataan subhanakallahumma wa bihamdika ila akhirih sampai akhir hadis, mau kang ning dhuwur kok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sopo sing riwayataken sopo An-Nasai, Imam An-Nasai fil yaumi wal lailati ing dalam kitabe kang nerangaken amal kesehari-hariane. Ya, jadi anak kitab tentang amaliyah dalam sehari-hari. Ya, amal-amalan sedina sewengi. Nah, itu ada karyanya Imam An-Nasai. Wa ghairihi lan liyane Imam An-Nasai bi isnadin kelawan sandaran dhaifin kang lemah. Ya, jadi ada lagi periwayatkan dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Walaupun hadis itu sifatnya lemah untuk keutamaan beramal, ya tidak apa-apa. Ini kan berzikir. Ya. Jadi apa salahnya ketika kita itu berzikir? Ya. Jadi walaupun misalkan amalan-amalan itu ya tidak dilakukan, ya nggak apa-apa, yang namanya juga berzikir. Secara umum kita ini disuruh untuk berzikir, yaitu mengingat kepada Allah. Ya. Nah, nanti fungsinya daripada berzikir itu ya melalui proses latihan-latihan, mulai dari mulut kita, hati kita, ya, dan tingkah laku kita itu akan menghasilkan namanya ketenangan. Ya, makanya ala bizikrillah tatmainnul qulub, akan mendatangkan ketenangan. Ya, jadi pokok dorong biso tenang, wis sing antem bae dikit. No, kan begitu, sing antem bae dikit. Ya, nanti juga melalui kesungguhan kita karena sering ya, sehingga Allah itu kasihan sama kita, kita dikasih ketenangan, kali gani tenang. No, tapi tidak ujug-ujug ya, melalui proses-proses yang kerja keras kita akhirnya Gusti Allah iku waduh ki zikir bae lamun di tenang kok melas, no, kan begitu. Akhirnya dikasih, sebab ketenangan itu sifatnya pemberian dari Gusti Allah. Ya. Ketenangan itu sangat penting sekali, Kang Is. Ya. Artinya apa? Ya, kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ya, kalau berbicara masalah nikmat apa yang paling besar, nikmat jasmani apa yang paling besar, nikmat apa yang membuat kita bahagia, ya, yang paling utamanya itu adalah kesehatan, kan begitu, ya. Karena semua nikmat-nikmat yang lain itu berhubungan dengan kesehatan. Ya contoh belo panganan sepiro enake, sepiro apa ya, anu daging, anu lele, anu apa kono no. Ya. Iku juga ketika lara untu ya beli nyaman Pak. Ya. Lagi lara untu beli nyaman. Berarti enaknya sesuatu itu bergantung dengan kondisi kitanya. Ya, makanya kesehatan itu nikmat yang sangat penting. Nah, cuman ya kunci daripada nikmat-nikmat segalanya ini, ya, kunci ya kono paman, ya. Kunci ya kabehane, sekabiane nikmat itu, ya. Apakah itu nikmat kita memiliki materi, ya, nikmat kita memiliki fasilitas, ya, rabi ayu atau macam-macam segala-galanya, ya. Kita juga dalam kondisi sehat, ya. Itu juga masih ada kuncinya lagi. Apa so kunci? Ketenangan, ya, ketenangan pikiran, ya, ketenangan batin. Sekian paman, ya, awake sehat, ya, awak sehat, ya, panganane enak, ya, panganane enak, awake sehat, ya, tapi pikirannya beli tenang, ya, mikiri segala-gala kang ruwet-ruwet, kan konon ya, mikiri segala kang ruwet-ruwet, ya, mikiri gas, ya, aduh angel temen misalkan, atau mikiri segala-galanya lah pokoknya si problema hidup, ya, iku kang mau wis duwe sehat wis, duwe materi wis, ya, ngadepi panganan enak wis, iku anggere engkae nubli bahagia karena pikirannya semrawut, ya, buru-buru enak, ya.
Jadi tetap kudu dikunci ya dengan nikmat ya ketenangan itu ya. Nah, bagaimana cara kita iki sambiran tenang? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu pokok pengen tenang ya, kita melatih ketawakalan. Dilatih ketawakalan nih ya. Tawakal nih Gusti Allah. Wis apa jari Gusti Allah ya. Sing penting gas iku tak adang. Ya, kan begitu ya. Adapun bongkar atau beli wis teko to beli wis karep-karep ngono no kan konon sapa jare nasibe bae apa jare Gusti Allah bae no kan konon ya. Akhirnya kan karo ngudut, karo ngopi ku ya nikmat, Paman. Ya, no. Sekian lamunan pikiran iku ada teko beli, ada teko beli. Ya udut diudut masih dawa dibuntesi bae. Ya, no. Terusan maning, ngalor maning, ngidul maning, ayo gaji. Iku karena beli tenang. Ya, no beli nikmat juga. Karena kita pikirannya keganggu. Ya, ada bakal teka beli gasku bongkaran to beli no kan kono ya. Ada bakal kepriben. Nah, wis kaken ada maning. Nah, iku kang gawe tenang. Ya. Kang gawe blenak iku mekonon. Ya, lagi ngobrol asik-asik pikirannya ada rabi sewot beli. Balik bengi-bengi iku. Ya. Ada maning. Ya, ya ngobrol iku ditakoni ya beli nyambung tadi. Ya, karena pikirannya keganggu, buru-buru menikmati obrolan, pikirannya kita wis wedi mana mene ya. Nah, makanya ya kita belajar berserah diri ning Gusti Allah. Wis pokoknya sih mana mene kang durung teka iku kita beli weru bakal kepriben niku. Ya, no minggu arep apa nanoli apa kita beli weru dan wis saja dipikiri. Sing penting sekian iki kita jalani itu saja. Kono. Ya beda Pak Dengen ya. Karo ngodot, karo ngopi. Wah, ya karo ngenteni ku begitu menikmati ya. Tapi buku pikirannya keganggu. Wah. Ya buru-buru menikmati ya. Masih separuh udah dipudes maning. Oh, ada maning, ada. Kan begitu. Wa rawaina lan ngriwayataken sapa kita ing hadis fi Sunanid Daruqutni ing dalam kitab Sunane Imam Ad-Daruqutni an Ibni Umar radhiyallahu anhuma diriwayataken saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Ngendikai Kanjeng Nabi Muhammad man tawaddoa, man utawi sapane wong. Sapa bae ya. Siapa saja tawaddoa iku berwudu sapa man. Summa qala, kemudian berkata sapa man. Berkata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Yang dikatakan itu selesai berwudu kemudian bersyahadat. Ya. Qabla ayyatakallama, sedurunge berbicara sapa man. Ya, sedurunge ngomong apa-apa. Berarti langsung ngono Pak D, ya. Begitu wudu selesai langsung asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ghufira maka diampuni lahu maring man opo ma perkara-perkara dosa-dosa ya. Dosa-dosa bainal wudu aini kang tetep ing dalem antarane wudu loroe ya. Jadi jarak pemisah antara dua wudu itu ya, itu dosa-dosanya diampura ning Gusti Allah. Isnaduhu utawi sanade hadis iku dhaifun, iku lemah. Warawaina lan ngriwayataken sapa kita ing hadis fi Musnadi Ahmad ing dalam kitab Musnadi Imam Ahmad bin Hambal. Wa Sunan Ibni Majah lan kitab Sunane
Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Wa kitab Ibnu Sinni atau As-Sunni, Sunni ya. Kitabnya Imam Ibnu Sinni ya, min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Saking riwayate sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong tawaddoa iku wudu sapa man. Fa ahsana mangka nuli magusaken sapa man. Ya. Artinya dikompliti wudue ya. Dikompliti wudue sunah-sunahe. Al wudu'a ing wudu ya. Summakola kemudian berkata sapa man sapa wong mau. Berkatai salah samarrotin kelawan telung kali 3 ambalan. Apa yang dikatakan? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ping telu ya. Syahadat ping telu ya. Futihat mangka dibuka lahu kadue man opo sama niatu abwabil jannah ya. Opo opo sama niatu abwabil jannah opo wolu pira-pira lawangi sorga ya. Pintunya sorga yang 8 itu dibuka semuanya ya. Min ayyiha saking endi-endie sama niatu abwabin saking lawang dibai ya. Dakhola bisa manjing sopoman. Isnaduhu utawi sanade hadis iku dhaifun iku lemah ya. Wis pokoknya sih yang lemah-lemah untuk fadhailul amal yuk kita lakukan ya. Sebab ini juga adalah suatu kebaikan-kebaikan. Yang jelas ketika kita itu melakukan kebaikan berarti itu namanya barokah ya. Kita melakukan kebaikan itu namanya barokah. Barokah itu apa? Ya. Jadi yang namanya barokah itu adalah pemberian yang bermanfaat. Itu namanya barokah. Pemberian dari Allah yang bermanfaat. Semua pemberian itu dari Allah. Cuman ada yang bermanfaat bagi pelakunya ya, dan ada yang tidak bermanfaat. Contohnya kita diberi oleh Allah umur ya. Ketika umur kita itu gunakan untuk ibadah ya, untuk berbuat baik, kuwenarane umur kita itu barokah. Kan begitu ya. Ketika kita iki dikasih harta materi, kemudian harta kita itu kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu namanya pemberian harta dari Allah itu barokah ya. Beku hartai duwe tapi tidak bermanfaat bahkan untuk kemaksiatan, untuk berpoya-poya, itu namanya tidak barokah ya. Jadi barokah itu adalah pemberian yang bermanfaat. Dipai motor merek si Supra ya, kanggo dagang, kanggo ngaji, kanggo apa. Nah itu berarti pemberian motor kang sing Gusti Allah iku arane barokah ya. Nanti ya dari perilaku kita itu akan menimbulkan keberkahan lagi. Makanya barokah itu disebut dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Jadi ketika kita itu melakukan kebaikan, konon paman ya. Artinya kita bertanya dari mana datangnya barokah ya. Apakah tes bekas seripitane kiai? Kan begitu ya. Atau dari mana ya singarane barokah itu. Barokah itu akan kita dapatkan melalui amal kebaikan yang kita lakukan. Konon ya, amal ibadah yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebarokahan. Konon ya, duit 50.000 kemudian sing 5.000 disodakohaken ning bojo cilik misalkan ya.
Berarti kita itu kan melakukan kebaikan. Ya, nanti akan diziadah oleh Allah, ditambahkan. Ya, maksudnya dari sikap kita bersedekah itu atau memberi kemanfaatan kepada orang lain, itu kan kebaikan. Ya, nanti akan ditambahi oleh Allah, bukan begitu. Dari amal kita itu akan Allah mendatangkan pemberian yang lain. Kan konon ya, bisa jadi dipai rezeki ditambahi, kan konon paman. Ya, sari rezeki atau misalkan bersifat materi atau jodoh atau apa. Nah, kayak nimbulakan kemanfaatan lagi terus menerus. Ya, makanya barokah itu ziyadatul khair ya. Pokoknya sih dari kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan barokah. Termasuk ketika kita itu bertawasul ya atau meminta doa dari orang-orang soleh, itu juga bisa mendatangkan barokah. Cuman yang paling besar ya datangnya barokah itu ya dari kebaikan yang kita lakukan secara ikhlas, itu pasti akan mendatangkan keberkahan lagi, bukan begitu. Jadi bukan dari apa sih yang sifatnya itu tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Makanya dalam memahami ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, itu berarti dari mana Allah itu akan menambahkan nikmat kepada kita, kan begitu. Allah kan sudah menjelaskan la in syakartum ya, ketika kamu itu mau bersyukur, yo tak tambahi, ya tak tambahi. Bersyukur itu berarti menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah ke sesuatu yang Allah cintai, kan Gusti Allah senengi, ya. Nanti akan ditambahi, terus ditambahi lagi, kan begitu, ya. Nah, itu yang lebih soreh bahasanya, lebih jelas dalilnya, bukan konon. Itu aja pengen tambahin ibaratku pribadi yo, wiridane apa yo? Wis la ing syakartum bae. Asal siraiku bisa melakukan kebaikan, ya, bisa bersyukur maksudnya, melakukan kebaikan kepada orang lain, wis ditambahi masa burunga, ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu berikan, wis pokoknya sih ente iku menggawe apa baik, nolongi wong atau melakukan kebaikan apapun, ya Allah pasti akan bayar. Kalau memang hati kamu itu kang kelingane Gusti Allah, ya. Tapi lamunan sampeane ati kelingane dudu Gusti Allah ketika melakukan kebaikan, ya nyana njaluk bayaran ning kang dikelingane. Aduh sampai jari Gusti Allah sira si priben menggawe ning sapa njaluk bayaran ning sapa. Kan begitu. Sira kan pada waktu sodakoh, kelingane kan supaya bukan disodakoh, ya demen ning sira, kan ya ku ganjarane, ya, menggawe ning kuwen masuk apa njaluk bayaran ini kita. Jadi begitu. Itu yang kita pahami dari ayat itu, ya begitu, ya. Ketika pengen ditambahi, ya bersyukur, ya. Bersyukur itu apa? Ya menggunakan yang kita punya ning sesuatu kang Gusti Allah seneng, nanti ditambahi masa burunga. Sudah pasti, ya. Artinya banyak sekali pengokohan dalam ayat itu atau pentaukidan dalam ayat itu. Begitupun sebaliknya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, mari kita introspeksi. Nah, ngapa kita beli ditambah-tambahi? Ya bisa jadi karena antara syukuri kita karo kufur seimbang. Ono paman. Ya, jadi kosong-kosong akhirnya beli nambah. Ya. Jadi syukur si ana, ya, cuman kufuri ana. Ya, jadi ngegulakan siji kegulan maning. Ya, ngegulakane loro telu papat, kebobolane telu papat maning. Hasilnya ya dadi beli tambah arane, ya. Mari kita introspeksi. Barangkali saja kekurangan kita itu di situ. Kita mungkin sudah menjalankan rasa syukur kita, ya. Tapi di samping kita menjalankan rasa syukur kita,
kekufuran kita juga banyak. Ya, ya termasuk kecrek itu bagian daripada kekufuran. Wis mancing paman. Oh, ya. Aduh, kono lho, wis mancing. Ya. Wis pokoknya wis aduh kono lho, iku wis mancing. Ya. No. Ya. Pokoknya sih konon. Nah, barangkali saja begitu. Ya. Jadi walaupun kita alhamdulillah kentang tekoni ngati kan. Nah, akhirnya kanggo mayari kecak kita kan alhamdulillah. Jadi nanti ya gak tambah-tambah. Ya. Introspeksi itu penting. Ya dalam rangka kita berbenah diri lah meresi awak dewek. Memang tidak mudah ya. Harus membutuhkan latihan. Ya, sekali lagi membutuhkan latihan. Wa rawaina lan ngriwayataken sapa kita ing hadis. Ngriwayataken tikrara syahadati alla ilaha illallah ing di bolan balenie syahadat mau ping telu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ping telu salah samaratin fi kitab Ibnu Sinni ya. Jadi Imam Nawawi mengambil periwayatannya itu dari Imam Ibnu Sinni ya, min riwayati Utsman bin Affan, dari riwayatnya sahabat Utsman bin Affan. Ya kalau tadi itu kan periwayatannya dari tadi ya sahabat Anas ya. Sahabat Anas. Nah, sekarang Imam Nawawi mengambil riwayatnya lagi dari kitabnya Imam Ibnu Sinni yang mengambil riwayat dari dari sahabat Utsman bin Affan. Ya periwayatannya itu kan banyak ya. Jadi maksudnya sama, tujuannya sama, yang meriwayatkannya, yang menyaksikannya, nah itu sahabatnya itu banyak. Bi isnadin dhaifin kelawan sanad kang lemah. Qala Syekhu Nasrul Maqdisi ya atau Muqaddisi ya. Wa yaqulu lan berkata sapa wong ma'ahadihil azkar sertane iki-ikilah zikir, maksudnya setelah syahadat apa mau kabeh ya ditambahi maning Allahumma sholli ala Muhammadin. No, ditambahi sholawat ya, ditambahi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ya. Wa yadumu lan ngumpulaken sapa man mau ya, lan ngumpulaken sapa man ilaihi maring sholli ala Muhammadin ya, ngumpulaken wasallim ing lafad wasallim. Jadi Allahumma sholli wasallim ya, Allahumma sholli wasallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kala ngendika sapa ashabuna, pira-pira batur-batur kita ya. Ini yang dikatakan oleh ashabuna, batur-batur kita iki mekonon ya dudu Allahumma sholli ala Muhammadin saja, tapi juga dikumpulkan dengan wasallimnya Allahumma sholli wasallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Wa yaqulu lan ngucap sapa man hadhil azkara ing ikilah pira-pira dzikir ya, mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat ya. Jadi kiblat iku dudu madhep ngulon, artinya menghadap arah, menghadap kiblat. Maksudnya menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke arahnya Ka'bah. Ya lamunan wong Indonesia ya ngulon. Tapi serong kanan ya. Ngulon serong kanan. Lamun wong Amerika kedik ya ngetan. Kan begitu. Lamunan wong kang negaranya itu terletak di utaranya Ka'bahnya ya ngidul, ya ngalor kiblatnya begitu ya. Jadi ngadep kiblat itu ya tergantung wonge ana ning negara endi kono paman. Ya, aja sampai kita ning Amerika ngadepe ngulon. Mutere kadowen paman. Ya, mutere
mutrikadun. Ya, jadi ditambahi dengan bersolawat. Artinya ini juga penting juga, ya. Karena apa? Ya karena kita berwasilah kepada makhluk atau orang yang paling dicintai ning Gusti Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dalam berdoa itu ia juga ajo kelalen, ya. Lamunan pengen nyaluk duit ning Kang Umar kok gambarane ya. Nah, iku anaknya kok papan dibopong-bopong. Aduh, anaknya gandeng temen, bagus temen, nyaluk jajan apun kan konon. No, beli baru apanan nyaluk duit ning bapain kan konon ya. No, tapi anaknya kan dijembreng-jembreng dikit paman. No, ya, aduh, nyaluk apa kacunggi es krim kan begitu. Jadi ya namanya gambarannya begitulah kurang lebihnya. Ketika kita meminta kepada Allah juga, ya kita juga melalui atau kita mencintai lah, kan, melalui atau mencintai orang-orang yang betul-betul wis pasti, wis pasti disenangi ning Gusti Allah menurut kesepakatan bersama, kan konon. Kan Nabi pasti kan begitu. Kita nggak boleh ragu ya bahwa Nabi Muhammad itu ya dicintai ning Gusti Allah. Wayakunu lan anak apa si kaul anak iku akibal faroghi atau akibal firog sewise rampung setelah selesai ya setelah selesai banyu wudue ya. Summa qala faslun al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim